Oke, ini lanjutan video sebelumnya ya, yang durasinya cukup panjang, 17 menit. Oke, kita lanjut pada detail dan lighting dan rendering di video terakhir kayaknya. Nah, ini kan masih kelihatan kotak-kotaknya, jadi bisa Anda klik ini objeknya, lalu klik kanan Set Smooth. Oke, bisa untuk semuanya, blok aja semuanya, klik kanan Set Smooth. Oke, lebih smooth ya. Udah gitu, lanjut kita pindah ke tab modeling atau layout juga boleh. Nah, akan otomatis masuk pada edit mode kalau modeling. Masuk aja ke object mode. Nah, terus kita masuk pada render view ini. Shift A untuk nambah lantai, plane, scale. Nah, ini masih gelap ya render view-nya. Lalu bisa Anda tambahkan lighting. Shift A, light. Lalu kita pakai area. Lalu powernya coba saya ubah jadi 1000. Lihat dari sumbu Z. G, rotate, scale. Tuh. Dan ini lihat dari sumbu Z, duplikat, rotate. Oke. Dan saya lupa satu bagian. Ini penting. Jadi kalau Anda save, lalu Anda keluar dari projectnya, itu biasanya saat Anda masuk lagi teksturnya bakal hilang gitu. Anda sudah capek-capek melukis dan teksturnya hilang. Nah, jadi caranya saat Anda masuk ke texture paint, itu kan kelihatan tuh teksturnya. Ini map teksturnya ya. Nah, jadi map tekstur ini yang terpasang kepada objeknya. Jadi Anda simpan ini, gambar ini. Anda pilih ini, image, save as. Saya desktop aja. Bagusnya Anda buat folder baru di dalam projectnya itu namanya tekstur, lalu disimpan di situ. Nah, saya simpan ini tekstur all. Nah, bakal ada tersimpan di desktop saya ini. Nih, dan bisa Anda kalau misalnya hilang gitu, teksturnya hilang, contohnya biasanya di sini hilangnya. Di modeling aja lah biar nggak pusing. Saat Anda mengklik objeknya akan pilih material. Nah, biasanya fotonya ini tidak terpasang gitu. Saya pilih ini X. Nah, kayak ini kira-kira. Jadi bisa Anda open lagi. Pilih desktop di mana ditaruh apanya tadi? Teksturnya. Nah, itu. Kebetulan kan mappingnya udah pas ya, kecuali mappingnya atau ini UV-nya ini berubah lagi gitu. Barulah itu nggak bisa dipakai lagi. Susah nyusun ini. Ini kan bisa digeser ya, di G satu-satu gitu sampai pas. Itu susah. Saat Anda ubah di sini juga berubah di sini. Gitu. Oke. Dan itu yang pertama, cara yang aman ya di save ini tekstur image-nya. Yang kedua juga bisa tekstur image-nya ini langsung terpack atau tersimpan di dalam project-nya gitu. Jadi caranya itu dengan memilih di sini file, terus ada external data. Ini kan datanya di luar project-nya ya, external data. Pilih automatically pack resource. Klik ini set. Nah, coba cek lagi itu udah dicentang atau belum. Nah, jadi si fotonya itu sudah tersimpan di dalam project Blender-nya gitu. Sudah aman. Itu dua cara dan dua-duanya dipraktekkan. Tidak pilih salah satu itu, harus dipraktekkan dua-duanya. Oke. Terus ini lighting. Jadi lighting itu juga ada namanya main light atau lighting utama itu biasanya cerah. Saya ubah jadi 3000 dan ada namanya fill light namanya. Ini main light, lighting pertama itu paling cerah. Fungsinya memang sumber cahaya yang paling terang. Kalau fill light itu sesuai namanya itu untuk mengisi bagian yang kosong gitu ya. Contohnya kalau saya hapus ini, kan di sini terang gitu. Cahaya di sini numpuk semua dan di sini kosong cahayanya. Jadi dipakailah fill light. Oke, saya duplikat Shift D, saya rotasi. Jadi tujuannya hanya untuk mengisi bagian objek yang kosong aja, yang supaya nggak terlalu gelap. Dan fill light ini strength-nya itu tidak secerah dari main light atau lampu utama gitu. Saya ubah jadi 500 misalnya. Nah, tuh. Coba bandingkan antara nggak ada dengan ada fill light gitu ya.
Ini kayaknya terlalu cerah fill light-nya. Ubah jadi 300 mungkin. Oke, itu ya kira-kira 400. Warnanya coba warna ini atau warna putih aja lah. Nanti kita pakai backlight baru yang warna lain. Oke, yang ketiga baru backlight. Ini duplikat. Bisa Anda menggunakan spot aja deh. LTR untuk mereset rotasinya. Kok nggak tampil ya? Nah, itu baru tampil. Jadi fungsi dari backlight ini nanti kelihatan itu bedanya. Ntar ya, saya setup dulu. Silahkan ditiru kalau mau apa. Mau sama. Jadi dia dari 3 sisi ya. Sisi sudut kanan, sudut kiri, sudut belakang. Ini powernya saya ubah jadi 8000 coba. Kurang 80.000. Nah, ini. Anggaplah kameranya dari sini. Nih. Jadi fungsi dari backlight ini untuk mendapatkan yang namanya garis-garis tepi nih. Jadi lebih dramatis kesannya. Kalau Anda perhatikan di film-film Disney atau Pixar, yang terbaru lah ya. Yang terbaru itu ada Turning Red. Tuh, saya baru nonton. Itu saya salut dengan lightingnya. Turning Red. Oke, ini ya. Jadi setiap shoot atau setiap adegannya itu pasti ada backlightnya. Contohnya. Nah ini contohnya. Jadi bagian tepinya ini lebih bersinar gitu. Nah ini juga. Jadi kalau film-film yang udah besar itu, kayak Pixar, Disney itu kan timnya udah besar. Satu bagian modeling satu tim gitu. Satu animator atau menggerakkannya aja juga banyak timnya. Dan satu bagian lighting itu juga itu rame orangnya gitu. Hanya untuk lighting aja. Contohnya ini. Nah, itu yang saya maksud fungsi dari backlight-nya itu. Jadi bagian tepinya ini kayak ada garisnya gitu. Oke. Nah, saya sarankan boleh. Nah, ini contoh salah satu di adegannya. Ini kalau bisa dinilai main light-nya dari arah mana. Coba Anda lihat ya. Dan yang nggak ketinggalan gitu. Yang selalu nggak ketinggalan itu lighting bagian garis-garisnya ini. Nah, itu. Jadi lebih enak lihatnya. Ini juga pasti ada gitu. Saya perhatikan. Mungkin tidak semua adegan ya, tapi hampir semuanya ada. Nah, ini juga. Nah, yang ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Ini nggak terlalu kelihatan, tapi hampir semuanya. Nah, ini juga. Oke, jadi itu. Nanti saya memang berharap materi kuliah kita sampai ke modeling karakter kayak gini. Saya berharapnya, semoga aja cukup waktunya gitu. Ini kan mesti modeling karakter kasar nih, mesti blocking kasar gitu. Kalau yang buat kayak gini itu lebih kompleks lagi gitu. Ada beberapa materi yang juga kita harus pelajari, namanya topologi. Kayak wajah ini. Ini ada alurnya, alur mata, alur hidung, bagaimana cara membuatnya, dan sebagainya. Itu yang harus dipelajari kalau modeling karakter. Oke, lanjut kepada si burung hantu ini. Kameranya ditaruh kayak gini. Lantainya bisa Anda ubah menjadi warna terserah. Warna hijau gelap mungkin. Perwakilan untuk warna lumut. Atau Anda texture paint juga boleh. Berarti dia kalau texture paint, image texture, berarti dia udah beda file foto dengan si burungnya gitu. Kalau burungnya kan untuk semua badan itu satu foto. Juga bisa Anda texture paint untuk satu objek ini cuma satu foto juga gitu. Berarti di dalam file Blender itu ada dua file foto. Oke. Nah, ini saya matikan extra ini biar lampu garis-garis lampunya nggak mengganggu. Pilih edge ini, extrude Z. Oke, pilih yang sudut ini, Ctrl B,
scroll ke atas untuk nambah segmennya. Oke, klik kanan, set smooth, balik lagi ke object mode, udah masuk kamera. Oke, tertutup jadinya ya. Apanya? Backlightnya. Saya scale kecuali sumbu Z. Nah, tuh. Oke, kayak ini kira-kira. Kakinya jangan sampai tenggelam. Lalu save. Barulah kita render image. Nah, ini. Oke, seperti biasa pengumpulannya. Jadi Anda kumpulkan di Google Drive. Google Classroom ya, maaf ya. Google Classroom. Dan nanti saya nilai. Saya beri penilaian. Dan ini juga bisa Anda mainkan roughness-nya. Roughness atau tekstur kasar atau licin dari objeknya gitu. Nah, bagusnya sih yang mata ini beda tekstur aja ya. Saya hapus aja ini. New. Karena dia cuma pakai base color, nggak perlu di paint. Kalau yang lain kan gabung nih pada satu tekstur. Kalau yang si matanya saya pisah. Jadi yang untuk matanya itu, kalau mata kan berkilau kayak itu ya. Kalau yang untuk badan itu nggak perlu roughness-nya di apa aja. Nah, kayak itu. Jika ingin berkreasi, misalnya ditambah bulu di atas kepalanya, akan lebih bagus gitu. Nih, duplikat. Sebagainya, silakan. Dikasih pita. Makin banyak atributnya, nanti nilainya bakal makin bagus juga. Nah, ala-ala NFT lah, terserah kalian lah. Mau dikasih kalung dan sebagainya. Oke. Silakan dikumpulkan hasil rendernya minimal 3 foto atau lebih boleh. Sampai ketemu di video kuliah belajar berikutnya dengan saya Guntur Putra, mata kuliah multimedia dan animasi.